Apakah lu ngerasa lu udah buang waktu-waktu lu di tahun 2025 ini? Tenang, gimana kalau gue bilang ke lu cuma butuh waktu 3 bulan untuk mengubah segalanya. 3 bulan aja guys, di awal tahun 2026, lu nggak perlu bertahun-tahun, cuma kasih 12 minggu waktu terbaik untuk lu. Oke, kalau lu klik dan nonton video ini, gue yakin lu sering banget baca buku atau nonton video tentang produktivitas. Kayak buku Atomic Habits atau The Power Habits dan lain-lain. Buku-buku itu semuanya bagus banget ya guys, gue rekomen untuk kalian baca juga. Tapi yang menarik dari buku 12 Week Year adalah dijelasin di chapter awalnya kalau buku ini bukan tentang ilmu, tapi tentang eksekusi. Dan gue yakin dari kalian banyak yang udah nonton, udah baca buku, tapi nggak bisa eksekusi. Dan video ini untuk kalian. Dan gue personally ngerasain ini banget. Mungkin gue udah baca buku udah puluhan kali tentang produktivitas. Kalau udah video mungkin udah ratusan, bahkan ribuan kali gue nonton video tentang produktivitas. Tapi hidup gue nggak berubah sama sekali. Gue masih prokrastinasi, gue masih menunda-nunda. Dan parahnya gue masih ngerasa stuck seperti gue di 1 tahun yang lalu. Sampai akhirnya gue sadar, masalahnya itu bukan di ilmu pengetahuan gue. Gue udah tahu, gue udah nonton banyak videonya. Masalahnya adalah di eksekusi. Dan yang bantu gue eksekusi adalah buku ini, bukan buku yang lain. Jadi kita mulai. Pelajaran pertama, 1 tahun lu akan menjadi 12 minggu. Ada satu metode dan mindset yang mengubah hidup gue banget. Gue melihat 1 tahun itu bukan lagi 12 bulan, tapi 12 minggu. Oke, pelan-pelan ya. 12 bulan lu itu adalah 12 minggu. Mengerti? Kenapa sih? Ini penting banget dan game changer banget. Karena gue yakin banget di sini banyak dari kalian yang buat resolusi tahun baru yang tidak terselesaikan. Wah, gue tahun ini mau nge-gym Wah, gue tahun ini mau buat bisnis deh. Gue tahun ini pengen buat YouTube channel. Tapi gue yakin susah banget untuk mulai dan eksekusi. Gak apa-apa, gue juga gitu. Tahu nggak kenapa susah banget untuk eksekusi? Jawabannya dari buku ini adalah karena 1 tahun itu waktu yang sangat lama. Mungkin di Januari kita masih semangat banget untuk nge-gym, untuk buat video. Tapi pas pertengahan tahun, pasti kadang udah lupa dan menunda-nunda. Makanya di buku ini diajarin, mending kita ubah. Daripada resolusi 1 tahun, kita ganti jadi resolusi setiap 12 minggu. Bayangin bro, kalau itu terjadi, semangat tahun baru lu rasakan di setiap 3 bulan sekali. Dan bakal ada rasa urgensinya guys. Karena kalau lu punya mindset seperti itu, 1 hari lu itu sama dengan 1 minggu. Bayangin lu bakal mikir 2 kali untuk leyeh-leyeh dan rebahan. Ini kayak ujian guys, bayangin aja lu pasti bakal fokus belajar kalau ujiannya H-1 dibanding H-6 bulan gitu. Nah dengan mindset 12 minggu, lu selalu ngerasa ujian lu itu besok, H-1. Jadi setiap hari lu akan merasakan urgensi untuk melakukan aksi. Pelajaran kedua, lu harus punya visi yang tajam. Oke bang, gue ngerti 1 tahun gue jadi 12 minggu. Tapi bang, gimana caranya gue achieve target gue dalam 12 minggu? Kalau 1 tahun aja gue 4 kotan nggak bisa. Oke, gampang banget. Di buku ini, lu harus punya visi yang tajam. Cukupkah bro punya visi yang tajam? Tentu tidak, kita semua tahu itu. Tapi tetap perlu. Lu tahu nggak sih, kalau kita mikirin aksi kita, neuron yang bekerja saat kita mikirin sama neuron yang bekerja saat kita melakukan aksi menuju impian kita, itu neuron yang sama. Jadi kita bisa melatih otak kita untuk bertindak hanya dengan mikirin visi lu bro. Ini bukan sains bohongan guys, ini sains beneran. Ada penelitian di mana ketika atlet visualisasi latihan mereka, otot mereka bener-bener ikut aktif. Padahal mereka cuma bayangin lagi olahraga, lagi latihan. Otak lu itu nggak bisa bener-bener bedain antara aksi sama mikirin doang. Makanya visualisasi visi itu penting banget. Tapi pertanyaan selanjutnya pasti, visi gue apa bang? Ya nggak tau lah, gue nggak kenal lu. Tapi gue bisa bantu dari buku ini. Visi yang bagus adalah visi yang bikin lu takut. Karena kalau lu nggak takut, berarti visi itu kurang besar buat lu, kurang menantang. Tapi kalau lu takut dengan visi lu, itu artinya lu peduli banget sama visi lu. Lu nggak mau gagal, makanya takut. Dan yang selanjutnya, visi lu jangan banyak-banyak, cukup 3 aja. Kenapa maksimal 3? Karena fokus lu itu terbatas bro. Atlet terbaik di dunia aja, gak ada tuh yang main 2 sport. Michael Jordan contohnya, dia adalah God of Basketball. Tapi dia pernah pensiun dari basket untuk main baseball. Dan karirnya ampas banget. Jadi kalau Michael Jordan aja nggak bisa, gimana kita? Oke, gue kasih tahu visi gue supaya lu kebayang visi lu kayak gimana ya. Yang pertama nih, gue mau followers 10.000 di all platform. Yang kedua, gue mau selesain tesis. Yang ketiga, gue mau lari minimal 15 km di setiap minggunya. Nah, gue tetapin visi ini karena ini suatu hal yang gak nyaman buat gue. Gue agak takut dengan visi ini. Tapi lu tau gak? Karena gue takut, ini adalah suatu hal yang bisa ngembangin diri gue. Karena kalau lu selalu ngelakuin hal yang lu bisa, lu cuma bisa ngelakuin yang lu bisa doang. Lu gak bisa lebih dari itu. Pelajaran ketiga, buat rencana. Oke bang, gue udah nemuin visi gue.
Tapi sebelumnya gue juga udah pernah kayak gini dan nggak jalan bang. Gimana? Jawabannya adalah visi tanpa rencana itu cuma omong-omong guys. Gue juga pernah kayak gitu. Gue punya visi yang besar tapi nggak jalan karena gue nggak punya rencana bro. Nah lu harus tetapin rencana dari 3 visi lu itu. Rencananya gak usah panjang-panjang. Cukup jelasin di 3 poin aja. Nggak usah terlalu detail, cukup rencana inti aja yang perlu lu lakukan supaya visi lu itu jalan. Contoh di rencana gue kan tadi rencananya pengen 10.000 subscriber dalam 3 bulan ini. Jadi simple aja gue tulisnya. Gue cuma mau, yang pertama, gue buat 2-3 video long form tiap minggunya. Yang kedua, 12 short form tiap minggunya. Dan ketiga, selalu refleksi terhadap apa yang works dan enggak. Udah, cukup gitu aja. Gue nggak perlu jelasin kapan gue ngedit lah, kapan gue take video. Itu boleh banget. Tapi itu untuk video selanjutnya ya guys. Karena kalau sekarang itu terlalu rumit dan nantinya malah lu nggak kerjain. Percaya sama gue pernah di posisi itu. Gue pernah bikin planning yang super detail. Tiap menitnya gue jabarin gue harus ngapain, pokoknya to the minute. Lu tahu apa yang terjadi? Gue nggak jalanin sama sekali apa yang gue planning. Karena hidup itu nggak bisa diprediksi. Kalau lu terlalu kaku sama plan lu, sama rencana lu nggak akan kemana-mana bro. Lu harus fleksibel dan adaptif. Makanya keep it simple. Fokus ke 2-3 hal itu dan gue yakin rencana lu akan jauh lebih smooth dari sebelumnya. Pelajaran keempat, evaluasi setiap minggunya. Dan ini penting banget. Lu harus evaluasi setiap minggu bro. Ini hal yang paling tidak menyenangkan sebenarnya. Paling tidak nyaman. Tapi ini sangat perlu. Oke, gue contoh evaluasi sedikit gue deh. Jadi setiap minggu malam, gue coba lihat dari target gue yang gue sebutin tadi, seberapa persen gue achieve. Karena guys, kemungkinan besar lu pertama kali mencoba protokol ini, pasti nggak bakal perfect, nggak bakal sempurna. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin tadinya target gue adalah 2-3 video tiap minggunya. Tapi kalau pada saat 1 minggu itu gue cuma bisa buat 1 video, gue nggak akan terlalu nyalain diri gue sendiri. Yes, gue harus evaluasi, tapi gue nggak akan terlalu nyalain diri sendiri dan pengen lebih baik ke depannya. Tapi lu tau gak sih, dengan diri gue menerima bahwa rencana yang kita buat itu nggak selalu sempurna, gue malah lebih konsisten. Di awal protokol ini, mungkin gue akan kesulitan untuk buat video. Tapi it's fine, nggak apa-apa. Gue lihat itu sebagai progres. Gue sama sekali nggak benci sama diri gue. Saat lu bisa terima itu, lu akan lebih cepat perubahannya. Oke, pelajaran kelima. Cari partner akuntabilitas. Nah, ini banyak caranya. Lu bisa minta temen lu, bisa minta keluarga lu, bisa minta pacar lu. Tapi kalau gue pribadi, gue minta tolong cewek gue. Gue kasih tahu cewek gue, kalau misal gue nggak bisa achieve target-target gue itu, gue akan botak. Nah, kenapa botak? Ya nggak tahu. Ini cewek gue yang netapin. Dia pengen gue botak. Entah kenapa, gue juga nggak ngerti. Tapi karena dia pengen gue botak, dia selalu ngingetin gue, selalu ngecek gue, apakah gue udah sesuai dengan target gue. Karena kalau udah nggak sesuai dengan target, ya gue botak dan dia senang. Lu tau nggak kenapa ini works banget? Karena kita sejatinya sebagai manusia lebih susah ngecewain orang lain dibanding ngecewain diri sendiri. Kita lebih baik ya kita kecewa aja lah ke diri sendiri daripada ngecewain orang lain. Karena gampang untuk menghancurkan janji ke diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah janji ke orang lain, wah kita pasti mikir 2 kali. Kalau lu bener-bener gak punya orang untuk dijadikan partner akuntabilitas, ini yang lu harus lakukan. Kasih tahu aja di sosial media lu, dalam 12 minggu nih, gue akan lakuin ini, gue akan nge-gym, gue akan kerja berapa jam gitu. Kasih tahu aja semua ke dunia. Dan pressure sosial itu sangat nyata guys. Oke, untuk menyimpulkan buku ini, gampang banget. Cuma ada 6 langkah. Lu harus punya mindset aksi itu lebih dari teori. Lu harus tahu kalau 1 tahun itu adalah 12 minggu. Lu harus punya visi yang tajam dan rencana. Setelah itu, lu harus evaluasi hasil lu dan jujur. Oke, sekarang gue punya tantangan buat lu. Tulis di kolom komentar, dalam 12 minggu ini, apa 3 visi lu? Gue bakal baca satu-satu komentar lu supaya gue jadi partner akuntabilitas lu juga. Cuma butuh 3 bulan untuk mengubah segalanya guys. Jangan buang-buang itu dan keep moving forward. Oke?